menggunakan aplikasi PUBG Mobile itu katanya haram, sama juga seperti TikTok tadi. Jadi kalau kalian berbicara PUBG Mobile ya ini teman-teman, PUBG Mobile ini kalian belum tahu isinya bagaimana, seperti apa isinya PUBG Mobile itu. Kan katanya PUBG Mobile itu masjid dibuat perang, isinya pedang-pedang, terus tidak ada kata Allah di situ. Itu sudah diharamkan lah Katanya sih dari katanya. Terus juga banyak anak-anak bukan rata-rata, masih adalah 1-2 orang. Kan biasanya rata-rata kan Mobile Legend, Free Fire. Tapi Iya. kalau PUBG Mobile itu udah kayak jarang. Jadi udah tahu haramnya sih. Kalau dari kalian sebenarnya balik lagi kepada keimanan kita. Jadi keimanan kita kadang naik kadang turun. Jadi bagaimana ketika turun ya, itu kita bisa menggunakan sebaik mungkin aplikasi-aplikasi termasuk PUBG Mobile. Nah, terutama kalau bisa sampai permainan itu memurtadkan kita, naudzubillah ya, itu sangat membahayakan, fatal. Jadi kiranya bisa menggunakan secara baik, karena kalian tidak akan mengatakan yang kalian tidak ketahui seperti PUBG Mobile. Kalian tidak ketahui bagaimana isinya sampai mungkin fatwa dikeluarkan diharamkan PUBG Mobile. Nah, jadi mohon maaf PUBG Mobile kalian tidak bisa lebih dalam lagi menjelaskannya karena mungkin bukan ranahnya kalian, karena ranah ini adalah ranah ilmiah. Jadi sesuai ilmu semua. Kalau tidak dengan ilmu maka kalian nanti salah bagaimana. Jadi kalian kasih tips pada nih kalian ini. Tipsnya adalah semua ilmu itu sebenarnya ada yang lebih penting daripada ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Apa itu? Ilmu tahu diri. Bagaimana seberapa ilmu kita jauh? Bagaimana seberapa pantas kita menggunakan ilmu itu. Jadi jangan sampai mengatakan yang kita tidak ketahui kemudian main katakan saja. Nah itu namanya harus punya ilmu tahu diri. Jadi ilmu tahu diri. Hanya punya tips pada kalian. Pintar-pintarlah untuk berbuat sesuatu, termasuk mengatakan sesuatu. Jadi harus ilmu tahu diri. Tahu dirilah. Kita ini siapa loh? Kita ini siapa? Seperti itu. Udah sampai PUBG Mobile, terus apa lagi? Enggak, sudah ada sebetulnya. Bismillah. Kita harus mempunyai tahu diri untuk menyampaikan sesuatu. Sebelum itu tahu diri. Kita itu apa sih? Kita mempunyai ilmu tidak, ngomong langsung jeblok itu ya sok tahu lah. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan penutup? Mungkin pertanyaan penutup atau bisa jadi mewakili buat teman-teman di rumah. Mungkin teman-teman di rumah mau nih inspirasi atau motivasi dari Kang Niam buat teman-teman di rumah atau sahabat-sahabat yang nonton di video kali ini, gimana sih biar kita itu tetap berbuat baik, walaupun ya biar tetap berbuat baik, selalu berbuat baik, walaupun malas juga kita juga selalu berbuat baik. Nah, gimana sih inspirasinya, solusinya gimana sih, motivasinya gimana sih? Mangga buat Kang Niam. Ya, untuk teman-teman semua yang di rumah ya, ini mungkin penjelasan yang inti daripada pertanyaan sebelumnya. Untuk selalu berbuat baik dan terus berbuat baik. Karena ada satu ayat Quran di dalam surat Al-Zalzalah ya, yang bunyinya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat sebesar biji dzarrah itu akan dibalas ya. Berbuat baik akan dibalas. Begitupun barang siapa yang berbuat buruk meskipun sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah itu kecil banget. Kamu tahu, kalian juga belum tahu tapi kalau kalian tahu itu kecil banget. Searching ya, biji dzarrah itu seperti apa. Nah, itu kecil banget. Kalau orang berbuat buruk juga akan dibalas. Jadi mmotivasinya adalah meskipun kebaikan tidak dihargai,
kebaikan itu tidak dihargai, berbuat baik malas. Itu kembali lagi ke ayat Al-Quran tadi, bahwasanya sekecil apapun, nah apalagi sebesar biji dzarrah itu akan dibalas, baik itu kebaikan maupun keburukan. Maka lebih memilih mana? Kira-kira kebaikan atau keburukan? Nah, pasti kebaikan. Seperti itu. Dan ada satu inspirasi hadis yang Anda temukan bahwasanya ahabbu ilallahil a'mal adwamuha fa in qalla. Bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus meskipun itu sedikit. Contoh, membaca satu ayat Al-Qur'an pada waktu sore hari setelah sholat asar misal. Nah, meskipun satu ayat, ketika besoknya melakukan lagi, ya itu namanya yang termasuk amal yang dicintai oleh Allah, itu amal yang paling dicintai terus-menerus. Nah, maka ranah ini ranah yang disebut istiqomah seperti itu. Jadi bisa Anda simpulkan juga bahwasannya level pertama istiqomah adalah ini yang punya statement bahwasanya pada akhirnya kesadaran itu akan ada, hanya akan ada pada diri mereka yang menganggap sebuah aktivitas, ya aktivitas kita ini misal sebuah ibadah. Sebenarnya aktivitas itu kalau kita anggap ibadah juga bisa ibadah kalau lillahi ta'ala. Itu penting bagi diri sendiri maupun bagi halayak, seperti itu. Nah, maka ini yang disebut level pertama untuk istiqomah adalah kesadaran. Kalau tidak sadar mau istiqomah dari mana? Terangkan bahwasanya al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Satu karomah saja itu wali. Ya, bagaimana untuk 1000 karomah? Nah, inilah yang dikatakan oleh Bapak Yai. Ngaji kitab gampang, jamaah iku gampang, sing angel iku istiqomah, batur-batur dulur. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi jangan menyerah, jangan gampang putus asa, karena sebesar biji dzarrah baik itu kebaikan maupun keburukan akan dibalas. Enggak dimakan makanannya, dan tema makan kali ini kesehatan. Ada jeruk, ada roti termasuk kesehatan. Makanan Jepang roti, jeruk, terus ada kue kering, dan untuk kita menandakan supaya kita itu sehat selalu, supaya tidak terkena penyakit yang sedang mewabah, contohnya COVID. Ya, kita doakan saja lah supaya COVID ini cepat hilang. Amin. Kami akan dibimbing oleh narasumber bangga, doakan supaya COVID di negara tercinta kita ini hilang. Ya, semoga yang terpapar COVID semoga cepat disembuhkan. Amin. Dan semoga corona di negeri Indonesia khususnya, umumnya semua negara hilang dari muka bumi ini. Ya Allah. Kembali normal seperti biasa dan kembali beraktivitas ibadah dengan tenang, ya, dengan toleransi ras, suku, bangsa, agama yang berbeda-beda, dengan kerukunan bangsa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'anna al-khula'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar was-suyufa wal mukhtalifata wasyada'id wal mahan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldan muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Ya, sebelum dalam acara ini ya tadi bersedia kita melaksanakan, terus orangnya itu mencontohkan kita itu ini dulu pertama kan menganggap kebaikan tidak dianggap, tidak dihargai. itu saja ya. Terus tadi aplikasi tergantung kita yang makainya haram, misalkan haramnya tadi udah ada TikTok, udah ada terus masih ada memakai, bahkan HP sendiri. Ya, satu lagi, benda mati itu tidak bisa dihukumi. Ingat, benda mati itu tidak bisa dihukumi. Tapi kalian juga sahabat-sahabat yang di rumah maupun yang nonton channel ini, jangan lupa follow IG saya Fajar Nur Sidik
IG-nya Sidik dot oke. Saya Niamil Ahmed. Saya Kang Azwe. Dan jangan lupa subscribe juga Channel channel Jartif Jartif. Official dan channel Channel Noimun. Naemun Channel. Nemun Channel. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kasar mohon dimaafkan. Bila kata ada yang kurang mengenakan hati ya tadi ya mohon dimaafkan. Dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.